Kita semua sedang mengalami pandemi corona. Lebih dari 150 negara di dunia mengalami pandemi corona. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Banyak sekali dari antara kita yang kena PHK. Banyak sekali dari kita yang akhirnya tidak bisa bekerja lagi. Banyak perusahaan yang pada ujungnya harus mem-PHK perusahaan karena tidak bisa menggaji. Saya mau sharing sesuatu dengan rekan-rekan bahwa setelah pandemi corona ini berakhir, akan terjadi sebuah revolusi industri yang cukup besar. Bahwa banyak perusahaan yang dulunya mempekerjakan banyak karyawannya, mulai berpikir bagaimana caranya supaya kita menghemat karyawan. Kita menghemat jumlah tenaga kerja dalam perusahaan atau kantor mereka. Akibatnya, setelah pandemi corona ini, kita akan semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Cerita tentang PHK bukan sebuah cerita yang baru. Karena pada saat Indonesia mengalami krisis yang namanya PTDI sempat bangkrut. Atau IPTN itu sempat bangkrut. Dan saya memiliki rekan yang sekarang sudah sukses. Ternyata dia dulu sukses setelah dia dipecat dari PTDI. Setelah dia dipecat dari PTDI, dia bingung, stres. Dan dia mencoba untuk membuat usaha. Membuat usaha apa? Dia membuat usaha pisang. Usaha kuliner. Dan akhirnya dia sekarang sukses. Dia memiliki banyak outlet, dia bahkan memiliki rumah, memiliki mobil, yang kalau dia pikir pada saat dia dulu bekerja di PTDI, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Kalau dia terus bekerja sebagai karyawan PTDI. Tetapi bisa dikatakan kondisi memaksa dia untuk bisa berjalan sendiri, bangun usaha sendiri, dan akhirnya dia sukses. Rekan-rekan juga akan sangat banyak, kalau rekan-rekan cari di internet, banyak sekali cerita. Ada yang namanya Pak Anang, dia hasil dari pecatan sebuah perusahaan, dia bingung, dia merasa sudah tua dan bingung mau bekerja apa lagi. Akhirnya ngapain? Dia coba bisnis boneka, dan ternyata omsetnya ratusan juta. Lalu ada sosok pengusaha muda namanya Rangga Umara. Dia juga hasil PHK. Hasil PHK, tapi ternyata dia menyukai bisnis pecel lele. Akhirnya, karena inovasi dan dipaksa, dia menjadi pengusaha pecel lele Lela. Rekan-rekan pasti pernah mendengar cerita sukses seperti itu. Jadi, PHK itu bukan akhir dari sebuah perjalanan rekan-rekan. Apakah rekan-rekan harus menunggu di PHK untuk rekan-rekan memulai usaha? Tentu tidak. Karena rekan-rekan yang menentukan nasibnya rekan-rekan ingin menjadi apa, harus seperti apa. Rekan-rekan bisa sambil bekerja juga membuat usaha. Rekan-rekan juga bisa bekerja sama dengan pasangan. Rekan-rekan bekerja, pasangan Anda memiliki usaha sampingan. Atau rekan-rekan memiliki usaha sampingan dan pasangan Anda yang menjadi karyawan. Bisa juga. Karena tidak perlu nunggu di PHK, bukan? Untuk bisa memulai sebuah usaha. Tetapi memang, apabila rekan-rekan sudah bingung harus ngapa-ngapain, ujung-ujungnya akan nekat menjadi pengusaha. Tapi lebih baik, apabila rekan-rekan masih memiliki penghasilan dan tabungan, rekan-rekan memiliki usaha sampingan. Sebagai informasi, kenapa sih Indonesia nggak maju sampai detik ini? Salah satu alasannya adalah Indonesia kekurangan pengusaha. Dari minimal jumlah pengusaha yang ada di sebuah populasi negara, Indonesia itu baru 3%. Dari minimalnya yaitu 13%. 13%. Indonesia baru punya 3% pengusaha. Jadi masih ada 10% kebutuhan pengusaha untuk kita bisa maju bersama. Dan dari sisi lain, rekan-rekan juga bisa menilai bahwa masih banyak peluang yang bisa kita ambil. Persaingan belum seketat di luar negeri. Sebagai informasi, di Singapura sudah 24%. Sangat ketat. Sangat ketat sekali untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Di Indonesia sangat dilonggarkan. Pajak dilonggarkan, perizinan sangat dilonggarkan.
Karena Indonesia masih butuh sangat banyak pengusaha. Apakah Anda ingin menjadi seorang pengusaha?